Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Meta Rahmawati. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cerita rakyat dengan KD 3.7, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulisan, dan KD 4.7 yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar ataupun yang dibaca. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan bertanya kepada kalian semua, apakah ada yang mengetahui tentang cerita rakyat? Ya, mungkin beberapa di antara kalian sudah mengetahui mengenai cerita rakyat. Namun, bagi sebagian yang belum mengetahui, jangan khawatir karena kita akan mengupas tuntas mengenai cerita rakyat. Nah, apakah yang dimaksud dengan cerita rakyat? Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam. Nah, kultur budaya ini mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh masing-masing bangsa. Nah, jadi secara singkatnya cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat yang berasal dari masa lampau. Seperti itu. Anak-anakku kelas 10, cerita rakyat atau hikayat ini merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dari narasi yang lain. Mengapa seperti itu? Nah, hal ini dikarenakan karakteristik dari cerita rakyat, yaitu yang pertama adalah kemustahilan. Nah, kemustahilan ini merupakan salah satu ciri dari cerita rakyat atau hikayat. Baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita, kemustahilan ini berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar, seperti itu. Lalu, selain kemustahilan, di dalam cerita rakyat juga terdapat kesaktian. Wah, hebat sekali ya. Nah, kesaktian ini seringkali dapat kita temukan pada para tokoh cerita rakyat atau hikayat. Nah, itu karakteristik yang kedua ya. Kita sudah membahas tentang kemustahilan dan kesaktian. Lalu, karakteristik yang ketiga yaitu anonim. Salah satu ciri cerita rakyat termasuk hikayat ini adalah anonim. Apa itu anonim? Nah, anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Jadi, kita tidak tahu siapa pencetus dari sebuah cerita rakyat yang beredar selama ini dan yang kita ketahui selama ini. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak dengan sengaja dikarang, seperti itu. Lalu ciri yang keempat atau karakteristik yang keempat yaitu istana sentris cerita rakyat atau hikayat. Nah, seringkali di dalam cerita rakyat ini menceritakan dengan latar kerajaan. Seperti itu. Lalu yang kelima adalah penyebarannya secara lisan. Nah, kita sudah bahas tadi ya di karakteristik sebelumnya yaitu pada anonim. Nah, siapa penyebar cerita rakyat? Ya, tentu saja dari mulut ke mulut, yaitu di masyarakat sekitar yang mendengar cerita tersebut. Nah, karakteristik yang terakhir atau yang keenam yaitu bersifat tradisional. Nah, cerita rakyat ini mempertahankan kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu atau yang sering kita ketahui atau sering kita sebut dengan adat istiadat, seperti itu. Nah, hal ini menjadikan karya tersebut
klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Dengan mempelajari cerita rakyat, kita tidak hanya mempelajari tentang apa itu cerita rakyat atau bagaimana cerita rakyat itu. Nah, selain kedua hal itu, kita juga harus mengetahui nilai-nilai apa yang terkandung di dalam cerita rakyat. Nah, nilai-nilai dalam cerita rakyat ini adalah suatu yang sangat berharga, bermutu, lalu menunjukkan kualitas dan berguna bagi umat manusia. Nah, di dalam cerita rakyat juga harus mengandung nilai-nilai yang harus kita ambil hikmahnya atau yang sering kita sebut dengan amanat, seperti itu. Nah, nilai-nilai cerita rakyat itu dapat kita ketahui melalui dialog, perilaku, lalu alur peristiwa dari cerita rakyat, setting, dan lain sebagainya. Nah, dialog dan lain-lain tersebut merupakan unsur intrinsik dari sebuah cerita. Namun sebelum kita berbicara mengenai unsur-unsur intrinsik ataupun ekstrinsik dari cerita rakyat, kita hendaknya mengetahui terlebih dahulu nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Yaitu yang pertama adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat, yaitu yang berhubungan dengan budaya Melayu. Lalu yang selanjutnya yaitu nilai moral. Nah, nilai moral, nilai yang berhubungan dengan masalah moral atau nasihat-nasihat seperti itu. Nah, moral ini berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, dan tata susila yang dapat diperoleh oleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Lalu nilai yang ketiga yaitu nilai agama atau religi. Nah, nilai agama berkaitan dengan masalah keagamaan tentunya. Nilai ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, lalu makhluk gaib, lalu dosa, pahala, serta surga dan neraka. Nah, selanjutnya karakteristik yang nilai yang keempat yaitu nilai pendidikan atau edukasi. Nah, sebaiknya di dalam cerita rakyat mengandung nilai pendidikan atau edukasi. Hal ini akan berhubungan pula dengan perubahan sikap pembaca, baik tata laku atau mendewasakan si pembaca tersebut. Nah, lalu yang kelima yaitu nilai estetika. Nah, estetika itu apa, Ibu? Nah, estetika berhubungan dengan keindahan. Lalu, di dalam cerita rakyat ini harus mengandung nilai seni yang kita sebagai manusia yang membaca atau mendengar dari cerita rakyat, kita tertarik karena cerita tersebut indah, merupakan dari bagian dari seni seperti itu. Lalu nilai yang terakhir yaitu nilai sosial. Nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Nah, biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Nah, indikasi dari nilai sosial ini dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masih semangat ya anak-anak kelas 10? Ya, Ibu yakin kalian sangat semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah maupun di rumah secara online. Nah, selanjutnya dalam mempelajari cerita rakyat kita juga harus memahami apa itu unsur-unsur dari cerita rakyat. Nah, yang pertama kita akan mengetahui unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur yang melekat dalam cerita rakyat. Yang pertama yaitu alur atau plot. Nah, alur sering juga disebut dengan plot. Apa itu alur? Nah, alur merupakan rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan yang padu, bulat, dan utuh. Nah, di dalam alur ini terdapat beberapa bagian pula. Yang pertama bagian awal, lalu tikayan,
Yang ketiga, gawatan atau rumitan. Yang keempat, puncak. Yang kelima, leraian. Dan yang terakhir yaitu bagian akhir. Nah, selanjutnya, selain alur atau plot tadi, kita juga harus mengerti atau memahami tentang tema dan amanat. Nah, tema dan amanat merupakan kedua hal yang sangat penting dalam menyusun teks cerita rakyat. Karena tema merupakan persoalan yang menduduki tempat utama dalam karya tersebut, seperti itu. Jadi, tema adalah dasar dari penyusunan cerita rakyat. Lalu, selain tema, terdapat amanat. Apa itu amanat? Nah, amanat ialah pemecahan yang diberikan oleh pengarang bagi persoalan di dalam karya cerita rakyat. Lalu, unsur intrinsik yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh ialah pelaku dalam karya sastra. Nah, dalam sebuah karya biasanya ada beberapa tokoh. Namun, biasanya hanya ada satu tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang sangat penting dalam mengambil peranan dalam karya tersebut. Penokohan atau perwatakan ialah teknik atau cara menampilkan tokoh. Nah, teknik ini bisa melalui perilaku atau dialog dari masing-masing tokoh terhadap tokoh yang lain, seperti itu. Lalu unsur intrinsik yang keempat yaitu sudut pandang atau point of view. Nah, posisi pengarang dalam membawakan cerita disebut dengan sudut pandang. Lalu yang selanjutnya, unsur intrinsik yang kelima adalah latar dan pelataran atau setting. Nah, latar ini disebut juga dengan setting yang dimaknai sebagai tempat atau waktu terjadinya peristiwa-peristiwa dalam sebuah karya sastra. Lalu, selain latar, terdapat pelataran. Nah, pelataran merupakan cara pengarang dalam menampilkan latar itu. Anak-anakku kelas 10, itulah tadi pembahasan kita mengenai unsur intrinsik dari cerita rakyat atau hikayat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Anak-anakku sekalian, dalam sebuah cerita tidak mungkin disusun secara otonom atau tumbuh secara otonom berdasarkan unsur intrinsik saja. Nah, sebuah cerita pastilah berhubungan dengan luar cerita itu sendiri. Nah, luaran cerita itu sendiri disebut juga dengan ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu seperti faktor kemasyarakatan yang berkaitan dengan tradisi atau kejiwaan dari si pengarang. Nah, dengan kata lain, unsur ekstrinsik adalah sebuah unsur yang membangun sebuah karya dari luar karya itu sendiri. Nah, untuk melakukan pendekatan terhadap unsur ekstrinsik diperlukan bantuan berupa ilmu-ilmu, ya seperti sosiologi, psikologi, ataupun filsafat. Nah, nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di tingkat yang lebih lanjut, seperti itu ya. Nah, sudah selesai pembahasan kita mengenai cerita rakyat. Anak-anakku kelas 10 yang berbahagia, untuk menambah pemahaman kalian mengenai KD 3.7 dan 4.7 mengenai cerita rakyat. Nah, setelah ini akan ada tugas mengenai identifikasi nilai-nilai dan kalian coba ceritakan kembali dari cerita rakyat dengan judul Hikayat Indra Bangsawan. Nah, kalian bisa mencari dari internet atau buku paket yang kalian gunakan, seperti itu ya. Nah, dengan tugas tersebut, semoga kalian makin paham mengenai cerita rakyat. Semoga
ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kalian sukses selalu. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan karena kita masih berada di dalam pandemi. Gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat belajar dan semoga cita-cita kalian tercapai. Sampai di sini ya pembelajaran online kita pada kesempatan kali ini. Lain waktu akan Ibu sampaikan lagi mengenai materi-materi yang menarik untuk kalian semua. Nah, sekian dari saya, Meta Rahmawati. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.